Baik, selamat pagi. Shalom. 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 Salam juga untuk oma-oma di lantai 1 dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin akan menyaksikan melalui YouTube. Kita bersyukur di akhir bulan ini Tuhan menyertai kita dengan luar biasa sehingga kita ada sampai hari ini. Marilah kita dengan datang di pagi hari ini dengan bersyukur akan seluruh kemurahan Tuhan dan semua anugerah Tuhan yang sudah kita nikmati. Sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, marilah kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita untuk siap masuk di dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini. Mari bersatu dulu di hadapan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan dengan korban pujian dan masuk ke hadiratnya berhiaskan kekudusan. Yesus, kusembah Kau, sujud di hadapan-Mu dan keinginan dalam hidupku hanya menyembah Kau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sembah Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Damai, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, oh Tuhan.
tempat ini kami datang kepadamu. Kami datang mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa lagu-lagu pujian kami tidak akan cukup menggambarkan kebaikan Tuhan. Tidak akan cukup untuk melukiskan betapa indahnya Tuhan. Tapi kami mau datang Tuhan, dan kami mau tetap memuji Engkau. Engkau telah mengerjakan keselamatan bagi kami. Engkau telah menyucikan dan menebus hidup kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami dilayakkan, kami diundang bersekutu kepadamu. Sesungguhnya kami manusia yang tidak berguna. Sesungguhnya kami manusia yang tidak layak. Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu dan memuji bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami, hidup kami, di kesempatan ini ya Tuhan, kami bawa untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami bawa untuk bersyukur kepadamu. 1 minggu telah berlalu, bahkan bulan ini kami sudah lewati. Kami tahu kami manusia yang terbatas. Tapi jika hari ini kami ada, jika hari ini kami masih bersukacita, kami tahu karena Allah memelihara kami. Karena Allah yang memegang hidup kami. Dan itu nyata Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kuasa-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Segala berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Allah Tritunggal dimuliakan di tempat ini. Dan Roh Kudus menolong kami, membawa kami untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, masih dalam keadaan berdiri. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Amin. Dialah Tuhan kita, di mana setiap hari bertambah-tambah rahmat-Nya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus ajaib. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, yes. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lagi katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada
masih dalam keadaan berdiri karena lagu kita selanjutnya biarlah rohmu menyala-nyala, maka kita juga harus menyala-nyala. Amin. Amin. Menyala bangku. Ya, itu bukan hanya slogan, tapi kita dihimbau semua untuk semakin menyala-nyala di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Bekerja Tuhan menunggu, kadang siap itu tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Kembali pada tujuan, bagilah surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Karena banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Kembali pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yang siap melayani Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan para oma-oma yang mau melayani Tuhan, tapi lewat pujian mereka, lewat video berikut ini. Persilakan. Gusti Yesus sae kangge urip, sae kangge urip, sae kangge urip, sae kangge urip, kangge kita sedaya.
banyak artisnya ini. Ada ibu-ibu pengasuh, Rafa, Clarissa, Kak Sony. Wah, kami tunggu ya video selanjutnya. Luar biasa. Terima kasih oma-oma di lantai 1. Luar biasa semangatnya. Baik, sedang jemaat Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya akan bersaksi. Kesaksian saya ini bukan mukjizat yang spektakuler atau kesembuhan dari penyakit, tidak ya. Tapi saya mau menyaksikan khususnya untuk anak-anak muda bahwa ketika kita mengambil komitmen atau ingin menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, segala ketidakmampuan kita itu Tuhan berikan kuasa loh. Ya, saya ingin bersaksi terutama di dalam menjadi worship leader di sini ya. Memang di pelayanan saya selanjutnya itu saya sering dipercayakan untuk memimpin pujian. Tapi kadangkala itu menjadi beban bagi saya sebelumnya seperti itu. Beban dan sulit gitu loh. Tapi lama-kelamaan ternyata Tuhan kasih karunia itu Tuhan asah gitu. Tuhan tidak membiarkan kita yang melayani itu begitu-begitu saja. Mungkin berkat materi saya tidak masukkan di situ ya, bukan. Tapi dalam hal kemajuan diri gitu loh. Nah, di sekolah saya itu saya menyadari suara saya ini pas-pasan sebenarnya. Banyak anak-anak muda kita di sini yang bagus suaranya, saya akui. Tapi di sekolah saya itu saya bukan sombong ya. Kok suaranya, saya dipanggil di sekolah Miss ya. Kok suaranya Miss itu bagus ya. Dan yang mengungkapkan ini orang-orang yang bukan Kristen. Saya sering menyanyikan lagu-lagu Goodness of God, bahasa-bahasa Inggris supaya menetralkan gitu ya. Loh, suara siapa itu? Saya bilang itu suara saya. Terus kok bisa suaranya bagus sekali? Saya cuma bilang gini, saya diperlengkapi oleh Tuhan. Saya bilang begitu. Ketika saya nggak malu mengungkapkan, ketika saya melayani Tuhan, di situ suara saya bagus. Saya bilang begitu. Oh gitu ya. Jadi mereka bilang harus melayani Tuhan dulu ya, Miss, katanya. Iya, saya bilang begitu. Karena saya tahu perubahan saya itu jauh lebih baik sekarang. Ketika saya pakai betul-betul melayani Tuhan. Nah, jadi saya bilang waktu itu, saya nggak takut bersaksi waktu itu. Saya bilang, suara saya itu nggak bagus sama sekali. Fals, banyak fals. Saya bisa mendengarkan musik, tapi ketika saya nyanyi, lain-lain. Kadang juga masih seperti itu sekarang ya. Iya, tapi kalau itu bisa kedengaran baik, itu bukan karena saya bilang begitu. Jadi dengan hal itu saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu berkuasa loh dalam diri kita kalau kita melayani. Saya kadang merenungkan di sekolah itu apa yang bisa saya pakai untuk menyentuh jiwa-jiwa gitu ya. Kan di sekolah itu bervariasi ya pekerjaannya. Kadang kayak tadi malam bikin kreativitas, kadang nggak jelas, kadang pokoknya nggak jelas lah, kadang gitu. Kadang anak menangis, nggak tahu anaknya siapa, disuruh saya yang jaga gitu kan. Tapi saya selalu mengembalikan diri saya, apa yang saya pakai untuk menyentuh jiwa-jiwa gitu loh. Jangan sampai hari-hari saya ini hanya kayak gini-gini aja gitu kan. Nah, ternyata di karunia itu saya mengakui saya karunianya di situ. Ketika saya melantunkan lagu-lagu itu Goodness of God, terus Bless the Lord, itu kan pakai bahasa Inggris ya. Saya antisipasi supaya jangan belak-belakan pakai bahasa Indonesia. Nah, diminta lagi, Miss gimana kalau nyanyi lagu ini? Saya nyanyikan lagu Bila Ku Buka Mataku. Ya, itu lagu itu. Saya nyanyikan dengan karaoke. Terdiam mereka. Dan ini orang-orang Islam, cleaning service di situ, satpam, dan ada beberapa gurunya di situ. Jadi saya bersyukur. Hal itu pun membuat saya bersuka cita, Bapak Ibu. Dan saya menghimbau kita semua anak-anak muda, dimanapun kita berada, kerinduan kita itu
bagaimana menyentuh jiwa gitu aja sih. Memang berat kalau ngomongin firman-Nya, berat ngomongin firman-Nya. Tapi dengan yang kamu bisa bernyanyi, kamu bisa tersenyum, menyapa, mendoakan gitu kan. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kenapa kamu lesu? Ya kadang memang ngamuk orangnya, nggak mau ditanya gitu. Doakan diam-diam, kadang saya seperti itu. Diam-diam ketika saya lihat anak ini kayak belum makan dari rumah gitu kan. Iya, karena kompleks banget permasalahan di sekolah itu. Kita lihat mereka, maaf ya, naik mobil loh kalau ke sekolah. Tapi turun dari mobil itu anaknya lesu banget. Tak tanya, kenapa? Belum makan, Miss. Itu sakit banget mendengarnya. Apa yang dikerjakan orang tuanya? Kenapa dibiarkan sampai seperti itu gitu loh? Karena sepanjang hari itu dari mana anak itu dapat makan kalau enggak dibekali dari rumah? Saya doakan loh, Tuhan tolong anak ini. Kadang juga saya kekurangan gitu ya. Saya hanya bisa berdoa karena membagi roti pun kadang saya masih sulit gitu kadang ya. Membagi roti, selai roti. Tapi yang bisa saya lakukan berdoa. Ya maksudnya membagi roti itu ya nggak mungkin kalau 10 orang saya bagi semua juga ya. Untuk apa? Bagi saya nanti apa gitu kan. Gurunya terus kerempeng kan. Iya, di sana saya masih tergolong kurus. Jadi tolong ya teman-teman di sini, suplemennya agak banyak. Tergolong kurus saya di sana. Iya. Ya itu saja kesaksian saya untuk teman-teman pemuda khususnya. Mari giat melayani Tuhan dengan segala karunia yang Tuhan berikan. Pasti ada karunia yang Tuhan berikan ketika kita mengaku kita percaya Tuhan. Amin. Kak Dean semangat. Oke, baik. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan bagi kami yang tak terduga dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kini kami datang membawa kepadamu Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kiranya Engkau terimalah persembahan kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk pengembangan pelayanan kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, aku
saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, pegangan kita hanyalah firman Tuhan. Sekalipun ada air mata, ada penderitaan, tapi janji Tuhan itu teguh ya dan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang kita bangkit berdiri. Tak akan pernah kami sesali ya Tuhan, mengiring Engkau selamanya. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku, Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. melayani, Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. janji-Mu Tuhan, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. mari kita berkomitmen katakan Melayani, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami rindu untuk melayani Tuhan.
Karena dengan melayani Tuhan, salah satu bukti kami mengasihi Tuhan. Tapi sering juga kami melayani dengan kekuatan, dengan kemampuan kami sendiri. Bahkan kami sering melayani Tuhan oleh karena ego kami sendiri. Saat ini Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami, bagaimanakah kami bisa melayani yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mau melayani dan itu semua sia-sia. Sungguh Tuhan, kami tidak mau melayani bahkan justru itu sandungan buat saudara-saudara kami. Kami rindu melayani dengan kerendahan hati kami. Kami rindu melayani dan memberkati banyak orang. Dan kami rindu melayani terlebih itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Bimbing dan tuntun kami. Relakan setiap hati kami. Relakan setiap pikiran kami. Bahkan berikan kami hati yang sangat lembut. Sehingga setiap perkataan dari firman-Mu kami terima dengan ucapan syukur. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun, dan nyatakanlah setiap kehendak-Mu dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Jemaat yang di lantai 1 dan juga rekan-rekan atau teman-teman yang mengikuti lewat siaran tunda di YouTube Primer kami, selamat hari Minggu dan shalom juga untuk saudara sekalian. Mari kita membaca firman Allah yang menjadi tema penting kita mengakhiri bulan Juni ini, yaitu rahasia diberkati oleh Tuhan. Amin. Rahasia hidup yang berbahagia. Amin. Siapa yang mau di sini diberkati? Nah, yang telat-telat itu telat juga berkatnya nanti ya. Siapa di sini yang mau bahagia? Amin. Iya, puji Tuhan. Saya yakin kalau tema khotbah seperti ini rame gereja. Selalu penuh. Dan pendeta juga ikut senang kalau jemaat diberkati. Mari kita membaca rahasia diberkati, rahasia kebahagiaan. Ternyata dalam nats yang akan kita baca ini adalah justru melayani dengan rendah hati. Blessed secret, serve humble. Kita membaca Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 cukup panjang. Tapi kita akan baca per bagian-bagian. Ayat yang pertama dulu sampai ayat yang ke-6 ya. Yohanes 13 sekali lagi ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Lalu bangunlah dan Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita baca ayat 17. Ayat 17 inilah kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 16 itu. Saya ulangi ya. Ayat 17 inilah yang menjadi topik utama, tujuan utama dari apa yang dibicarakan dari ayat 1 sampai 16. Mari jemaat dengan keras, dengan sukacita, yang rindu diberkati tadi, baca ayat 17, 1, 2, ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ulangi 2, ya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin saudara. Jika kamu tahu, satu, dan jika kamu melakukannya. Melakukan apa? Membasuh kaki tadi. Melayani dengan rendah hati. Maka benefitnya, maka upahnya, maka kepastian yang akan terjadi adalah blessed, diberkati, berbahagia, makarios, sukacita. Itu artinya kata berbahagia di sini. Diberkati, berbahagia, sukacitalah kamu. Amin saudara. Saya tidak sabar ingin memberitahukan apa yang harus dilakukan Pak Pendeta seperti ayat. Supaya kita diberkati, apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Saya senang kalau itu ada pertanyaan di dalam hati saudara. Rahasia diberkati, rahasia berbahagia. Cukup banyak buku-buku tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan, bagaimana memperoleh kebahagiaan. Salah satunya saya copy dari 7 tips versi Mayo Clinic, Klinik Mayo, yang mengatakan inilah tips-tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, semoga saudara juga bisa melakukan ini. Saya juga belajar. Jadi hal-hal yang sekuler itu pun bisa kita pelajari, tapi yang lebih daripada itu semua adalah firman Allah. Amin. Saya tunjukkan dulu kebahagiaan, tips kebahagiaan yang ada di dunia ini. Ini berdasarkan hasil penelitian dan dari Mayo Clinic ya. 7 tips untuk hidup bahagia, happier life, sukacita, diberkati. Yang pertama, baca 2 ya. Makanlah makanan bernutri. Iya, jangan gorengan terus. Enggak bahagia hidupmu. Karena bunyinya aja sudah apa? Krek, susah kan? Ya minyak-minyak itu kan kita enggak tahu ya, gorengan-gorengan. Tapi Pak Pendeta kalau saya enggak makan gorengan, yes, jangan tiap pagi jadi sarapan maksudnya. Sekali sebulan, sekali 3 bulan pas rindu bolehlah ya. Tapi kalau sudah jadi nutrisi untuk menutrisi tubuh kita, hancurlah. Kalau sakit tidak mungkin betul enggak? Kalau sakit tidak bisa bahagia. Mensana in corpore sa. Tolong Pak Yipta, apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat, jiwa bahagia, jiwa sehat. Ini itu maksudnya. Yang kedua, ini pasti anak-anak muda tersinggung dan ingin keluar sebentar. Baca 2 ya. Sleep 7 to 8 hours per night. Tidurlah dalam sehari itu 7 sampai 8 jam. Loh, enggak usah bingung-bingung mencari kebahagiaan itu. Cukup tidur, saudara bisa senyum. Amin. Saudara bisa bahagia. Loh, iya loh, ini klinik. Sudah diperiksa, jangan tidur larut-larut malam jam 1. Apalagi mau ke gereja kan. Kalau sudah tidur jam 1, jam 2 mau ke gereja, sudah di gereja kamu enggak akan mengerti firman Allah. Karena otakmu kurang Padahal yang mendengar firman, yang mengerti firman itu adalah otak, bukan dengkul kan. Otak. Jadi apa dibilang pendeta? Yes, gak masuk akal ini semua. Iya, bukan dosamu. Otakmu sudah kekurangan energi untuk menerima. Cukup tidur. Anak-anak muda 8 jam.
Kalau orang-orang tua seperti saya 7 jam, mbah-mbah 5 jam. Itu harus tercukupi. Kalau nggak bahagia. Nggak bahagia hidupmu. Belajar nanti di sekolah, ngantuan. Apa yang dibilang Mem ini ya? Apa yang dibilang Miss ini ya? Apa yang dibilang guru saya ini? Nggak ngerti. Bukan kamu bodoh, otakmu sama dengan otak orang lain. Makanmu sama nasi dengan orang lain. Apa yang membuat? Tidak mampu karena waktunya paru-paru istirahat, jam 11 malam, kamu pakai terus begadang. Akhirnya apa? Waktu bangun pagi tubuhnya nggak segar, racun-racun di tubuh tidak dibersihkan waktu tidur. Karena waktu tidur Tuhan memberkati orang, maka tidak bahagia. Nggak bahagia, emosian, marahan, tersinggungan, itu loh. Bukan aku loh yang ngomong, ini penelitian seluruh dunia. Termasuk orang yang nggak lulus SD pun tahu itu. Kita harus tidur minimal 7 jam pada malam hari, bukan pada siang hari. Cukup kok Pak 7 jam aku, nanti siang waktu kerja aku ke toilet tidur sebentar. Bukan yang itu ya, itu namanya kesalahan pengertian. Nomor 3, 2 ya. Keep company with good people, maksudnya bergaullah, jagalah pertemanan dengan orang-orang baik. Jangan yang toksit istilahnya. Di sekolah itu cari circlemu, kalau anak-anak muda, cari teman-teman yang baik. Supaya apa? Hidupmu bahagia. Jadi harus cari teman-teman yang baik. Menurut saya, walaupun tidak sempurna, teman yang paling baik itu adalah circle di gereja. Adalah orang-orang di gereja. Lu sungguhan, walaupun orang gereja melayani, tapi masih dia pasti lebih baik daripada mereka yang enggak melayani itu. Oke, amin. Iya, cari circle-nya anak-anak Tuhan maksudnya. Ya. Oke, nomor 4, 2 ya. Avoid news overdose. Hindari mengkonsumsi terlalu banyak berita yang negatif. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Akhirnya kamu ke dapur bingung ambil pisau juga. Hidupnya tidak bahagia, khawatir terus. Aduh, dolar turun. Aduh, ditangkap lagi. Aduh. Boleh lihat berita, tapi jangan overdosis berlebihan. Bacalah berita-berita firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Di dalam Yesus ada pengharapan. Yang gitu-gitu. Ini enggak. Kalau kamu putus asa, pergilah ke Bali. Ongkosnya dari mana? Iya susah, tambah pusing. Aduh, bagaimana ini? Lalu berteman dengan teman yang toksik tadi. Sudahlah solusinya ini, udahlah, ayo ke sana ikut saya katanya. Seperti sinetron waktu Natal itu loh. Anak-anak muda ini. Akhirnya cangkruk di sana, merokok, minum, mabuk, narkoba. Hancurlah hidupnya ya. Jangan ya. Genjalnya begitu ginjalnya udah jebol, sudah nggak bahagia, nggak bisa bahagia lagi. Cuci darah 2 kali seminggu, sudah. Ya kan susah, nggak ada dilihat di rumah, nggak ada lagi yang bisa jual anaknya, kan susah. Nomor 5, ini yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang yang baik. Baca 2 ya, get regular exercise. Ya, rutinlah berolahraga. Kalau anak-anak kuliah yang sebelah kiri saya ini, udah 6 pack, 5 pack, minimal 4 pack. Ya kan, sehat-sehat semua. Tapi kita ini tetap harus olahraga. Orang-orang tua, mbah-mbah olahraga ya di bawah ya. Iya, puji Tuhan. Agak panjang pendahuluan saya ya. Karena saya gunakan kesempatan ini menasihati secara jasmani ya untuk diri saya dan saudara. 6, 2 ya. Do something meaningful each day. Lakukanlah sesuatu yang berguna di setiap harimu, setiap waktumu. Jangan habiskan waktu, buang-buang waktu, wasting time namanya. Buang-buang waktu, habiskan waktu tanpa berarti. Lakukan sesuatu yang berarti. Kita nyanyi di gereja, jadikan hidupku berarti. Tapi yang berarti hanya untuk diri kita. Kita lakukan semuanya untuk diri kita, nggak bahagia nanti. Lakukan sesuatu yang berarti. Dan nomor 7 terakhir, 2 ya. Iya, lakukan, pikirkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dari 7 ini,
semuanya bagus, semuanya indah. Tetapi saudara perhatikan, saya kasih tahu, saya cuplik beberapa contoh saja. Banyak juga orang yang sering berolahraga tidak bahagia. Banyak juga orang yang tidur 8-9 jam satu hari tidak bahagia. Banyak juga orang yang kaya yang makan vitamin cukup, nutrisinya cukup tetapi tidak bahagia. Banyak juga orang tinggal di gereja, berteman dengan orang-orang gereja tapi tidak bahagia. Maka kebahagiaan yang barusan kita baca tadi, yang kita pelajari tadi adalah kebahagiaan manusia coba mengatur bagaimana supaya kita bisa bahagia sesaat, bahagia sementara. Tetapi Yesus mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat pagi hari ini. Jika kamu mengetahuinya dan jika kamu melakukannya, apa saudara? Berbahagialah kamu. Dan ketika saya membaca ayat yang ke-17 ini, inilah muara dari semua apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Diberkatilah, pasti berbahagialah kamu apabila kamu melakukan semuanya itu. Lalu Pak Pendeta, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Apa yang harus dilakukan di sana? Satu kata singkat, melayani dengan rendah hati. Memiliki mental yang melayani, inilah kualitas kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul disebutkan, Yesus telah berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Tadi yang 7 yang barusan saya jelaskan tadi, itu semua untuk diri kita. Untuk aku, supaya tubuhku sehat, supaya aku cerdas, supaya aku kuat. Bahagiaku, dan ku semuanya. Tetapi Yesus katakan ada rahasia kebahagiaan yang tidak pernah dipikirkan oleh dunia ini. Apa itu? Membahagiakan orang lain. Amin saudara. Amin jemaat Tuhan. Membahagiakan orang lain dengan cara melayani dengan kerendahan hati. Dalam konteks ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu dia katakan, kalau kamu melakukan seperti itu tadi, berbahagialah kamu. Jadi manusia yang pernah paling berbahagia di dunia pada waktu itu adalah Yesus Kristus. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya sebutkan kok bahagia banget. Ya, kalau kita bahagia sedang senang, sedang sehat, sedang kuat, sedang diberkati, sedang ada masa depan, masih bagus. Ini Yesus sedang menuju salibnya. Ini Yesus sedang akan menuntaskan nyawanya di kayu salib. Tapi dia masih mau melakukannya. Mari kita lihat ada 2 hal dalam flyer khotbah yang sudah saudara terima. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana kita diberkati Tuhan dengan cara melayani dengan rendah hati. Yang pertama itu layanilah Tuhan. Layanilah seorang dengan yang lain. Tapi bukan untuk pencitraan. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Tolong dibacakan, Kak Nelson. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Ya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada Oh, puji kesudahan. Tuhan. Melayani dengan rendah hati yang Yesus lakukan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, sama sekali tidak ada unsur pencitraan. Apa pencitraan itu Pak Pendeta? Ya untuk memunculkan nama baik karena ada tujuannya gitu kan. Kan biasa orang kalau sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, itu membasuh kaki orang itu enggak gampang loh saudara.
Itu jarang dilakukan. Lah kalau tiba-tiba di Indonesia ada orang yang melakukan itu. Tiba-tiba dia tidak pernah ke sawah, tidak pernah main lumpur. Tiba-tiba dia ikut nanam padi, bantu petani. Kacau lagi tanamannya, wong dia tidak pernah. Kalau tiba-tiba orang ini datang ke desa-desa, ke kampung-kampung, membantu ya, saya membantu merenovasi rumahnya ya. Ini patut dicurigai. Sudah wajar ini ya. Kalau sudah musim-musimnya pemilu begitu, pemilihan kepala desa, pemilihan apa saja yang mau dipilih, tiba-tiba semua orang baik sekali. Humble, rendah hati. Tadinya selalu pakai jas, mentereng, perlente gitu ya. Tapi tiba-tiba sepatunya jadi sepatu cat yang biasa-biasa itu, celananya jadi yang kain-kain biasa, bajunya digulung-gulung, ya, niru-niru Pak Jokowi gitu ya, digulung. Itu menunjukkan humble, menunjukkan rendah hati, ya, jalannya dibikin pelan-pelan, jam tangannya tiba-tiba ganti dari 5 miliar jadi 50.000. Ya karena disoroti kamera semua kan. Lihat, tasnya apa itu? Tasnya tanggul angin loh. Rendah hati lo orangnya. Iya, rendah hati. Nanti kan kamera itu sorot gini, jam tangannya. Rolex katanya. Ternyata Casio orang maksudnya. Mereknya Casio, dikasih orang. Rendah hati lu. Ini kan pencitraan. Kita kaget setelah dia rendah hati membantu rakyat miskin. Tiba-tiba di pinggir jalan banyak fotonya. Bilang apa? Sidoarjo bangkit. Sedati maju contohnya. Ya kan? Desa PP tak ada tandingan. Belum ada tulisannya pilihlah aku. 2 bulan kemudian pilihlah aku. Di fotonya itu sambil dilinting tangannya gini. Tiba-tiba orang gak pernah senyum jadi banyak senyum. Saudara ngerti? Yesus tidak sedang menuju peningkatan jabatannya. Yesus tidak ingin meningkatkan popularitasnya. Yesus bukan pada era dia sedang dipromosikan sehingga dia harus mengambil citra diri yang baik supaya bisa diterima oleh murid-muridnya, supaya bisa diterima oleh Israel kalau dia akan menjadi Raja Agung yang dielu-elukan. Saudara, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, pada saat itu, ayat yang pertama tolong baca bagian A, pada hari apa? Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Iya, sebelum hari raya Paskah mulai. Saya sambung dengan ayat ini, Kisah Rasul, Yohanes 19 ayat yang ke-14. Tadi disebutkan ya, Yohanes 13, sebelum hari raya Paskah mulai. Saya ingin ngasih tahu ini waktunya kapan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tadi cuci kaki. Bukan pencitraan. Karena apa? Pasal 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Iya, kenapa di situ? Kira-kira jam 12. Iya. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi apa? itu, inilah rajamu. Salibkanlah dia. Berarti waktu Yesus sedang mencuci kaki murid-muridnya, persiapan Paskah yang dimaksudkan adalah persiapan penyalipannya. Yesus tahu waktunya sudah dekat untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tidak punya sama sekali kepentingan untuk mencitrakan dirinya. Dia sama sekali tidak punya tujuan untuk menunjukkan bahwa aku ini adalah guru yang baik. Tidak. Justru sebaliknya, dia adalah raja dari segala raja. Di atas segala raja yang turun ke dunia menjadi hamba. Dia tidak butuh itu. Dia tidak perlu pujian itu. Yesus adalah Allah dari surga datang ke dunia. Untuk apa? Untuk melayani. Sebentar lagi dia akan dieksekusi mati. Dia sesungguhnya tidak harusnya melayani. Orang yang mau mati itu
sangat-sangat membutuhkan perhatian. Saudara bisa cek semua di YouTube ketika seseorang sudah divonis mati dan minggu depan akan dieksekusi. Saudara lihat perlakuannya. Dia tidak boleh lagi tinggal di kamar sel yang jelek itu. Tidak boleh. Dikasih sebuah tempat yang terbaik. Ada AC-nya, tidurnya nyaman. Ditanya, mau makan apa? Kalau tadinya makannya, makan katanya. Kalau sekarang mau makan apa? Apa saja yang dia minta harus dibeli. Nasgor, nasgor. Aku mau main gitar, diambilkan gitar. Aku mau karaokean, dia karaoke. Kecuali dia bilang, aku mau pulang, ya enggak boleh. Mau mati. Orang yang harus dieksekusi itu harus dilayani dengan baik. Yesus tidak. Rahasia kebahagiaan ayat 17 tadi. Kalau kamu tahu. Kalau kamu melakukan, bukan hanya tahu, tapi melakukan, maka kamu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Melayani dengan sungguh-sungguh, jangan untuk pencitraan, tapi memang melayani itu membutuhkan pengorbanan. Sudah waktunya mau mati pun, Yesus masih berkorban untuk membasuh kaki dari murid-muridnya. Ketika Rasul Yohanes menuliskan ayat 1, tiba persiapan untuk hari raya Paskah. Ini sebenarnya waktunya sudah sangat mepet. Alah, sudah gak ada waktu lagi lah melayani. Saya kasih tahu kepada saudara, pelayanan yang barusan Yesus lakukan, membasuh kaki murid-muridnya, itu kalau disimpulkan secara teologis, itu namanya adalah pelayanan atau forgiveness ministry. Pelayanan pengampunan. Waktunya menjelang Paskah, hari raya Paskah adalah hari raya pesta yang besar, hari raya yang luar biasa di Israel. Maka persiapan Paskah itu menyedot begitu banyak perhatian untuk persiapan itu. Bisa saja alasan itu bisa kita buat, aduh kita lagi sibuk persiapan Paskah, kini kita saatnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Waktunya begitu mepet, tapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Bagi Yesus tidak ada kata mepet untuk tidak mengampuni. Amin saudara. Pelayanan pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus, membasuh kaki murid-muridnya di waktu yang sangat singkat dan sangat mepet. Dia lakukan dan tetap kerjakan. Tiba-tiba dia berdiri waktu makan. Mau makan siang atau apa saya enggak tahu, persiapan Paskah. Kemungkinan itu adalah di hari Kamis. Lalu dia mengikat karena Paskahnya nanti menjelang Sabtu, Jumat. Yesus nanti disalibkan, Jumat Agung itu. Dia mengikat pinggangnya, dia ambil air, dia ambil sendiri. Lalu dia membasuh kaki muridnya dengan kain yang di pinggangnya. Petrus, aku membasuh kamu. Jangan guru, jangan basuh aku. Yesus bilang apa? Kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Ini berbicara tentang penebusan, ini berbicara tentang pengampunan, ini berbicara tentang penyucian. Petrus, aku harus mengampuni dosamu, aku harus membasuh dosamu yang barusan engkau lakukan. Karena engkau telah dirasuki oleh pribadi atau hatinya iblis yang menolak pengampunan dosa lewat salib. Ketika Yesus mengatakan, Petrus, murid-murid lain, aku akan pergi ya ke Yerusalem, aku akan mati di sana. Jangan. Yesus bilang apa? Hai iblis. Yesus harus membasuh. Yesus harus mengampuni dosa Petrus untuk menjadi contoh nanti bagi dia, untuk bisa mengampuni orang lain.
Dia membasuh kakinya. Kalau gitu Tuhan, basuhlah aku seluruhnya mulai dari kepalaku kalau gitu. Yesus bilang, dulu kamu sudah bersih, kamu sudah mandi. Kalau kamu sudah mandi, cukup cuci kaki. Artinya apa? Mandi yang dimaksudkan itu adalah penyucian secara posisi ketika dia percaya Yesus pertama kali. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ada dosa-dosa yang masih kita lakukan. Ketika kita masih menjadi anak Tuhan, ada dosa progresif, ada dosa yang terus-menerus masih kita kerjakan. Amin saudara. Ada di sini orang yang sudah tidak berdosa lagi? Siapa di sini orang yang pernah berbuat dosa dan masih berdosa? Saya nomor 1 saudara, pendeta ini. Kalau sudah ada orang tidak berbuat dosa lagi, kamu sudah berbohong dan berdusta kepada Allah. Maka butuh pengampunan. Tidak ada kata terlambat untuk tidak mengampuni. Yesus tidak menginginkan kebinasaan banyak orang, tetapi Yakobus dan Yohanes harus dibasuh kakinya. Kenapa? Karena Yakobus dan Yohanes menginginkan banyak orang binasa, orang Samaria. Dia minta kepada Yesus, minta guru, kamu mau tak aku turunkan api dari langit untuk menghanguskan orang Samaria ini. Karena murid-muridnya sudah dapat mujizat. Bayangkan Yohanes dan Yakobus ini percaya diri. Ketika Yesus ditolak di Samaria, Yakobus dan Yohanes ini yang menulis surat ini, dia bilang apa? Mau tak guru, kami minta api dari surga, dari langit menghanguskan mereka itu. Orang-orang yang hatinya bengis, orang yang hatinya penuh dengan kebencian harus ditebus, harus dibersihkan, harus disucikan. Amin saudara. Tidak ada kata terlambat untuk mengampuni. Jangan katakan nantilah kalau aku sudah mau mati baru kuampuni dia. Masalahnya saudara tidak tahu waktunya saudara mati kan? Kalau Yesus tahu. Halo? Masalahnya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yesus tahu, dia bilang sudah dekat waktunya beralih dari dunia ini kepada Allah. Tapi kita tidak tahu. Nanti, tunggu dulu nanti aku udah berhasil baru kuampuni dia. Tunggu nanti, kalau dia sudah datang minta maaf baru kuampuni dia. Jangan saudara. Seringkali ada orang menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, bertahun-tahun, berlarut-larut sampai istilah di kampung saya, ketemu di tanah merah aja kita. Ngeri kali. Tanah merah itu maksudnya apa? Ketemu di kuburan kita, takkan kuampuni kau. Wow. Memang saya sangat menyadari sakitnya hati kita, lukanya batin kita, sakitnya jiwa kita yang sulit untuk terobati, itu pasti dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Anak-anak sakit hati bertahun-tahun. Disimpan karena takut, tidak mau bicara. Tapi ternyata dia sudah dendam kepada papanya. Kenapa? Karena dia tidak salah tapi dia dipukuli setengah mati. Istri yang lemah, dia tidak berani berkata. Dia tidak berani membantah suaminya. Karena apa? Karena dia takut diceraikan. Karena dia takut bermasalah. Akhirnya dendamnya disimpan di dalam hati. Sampai kurus kering. Hati saya sedih sekali karena di keluarga saya, keluarga istri saya itu ada. Kasihan sekali saya. Kakaknya istri saya, sedih sekali saya melihat. Dia begitu pahit dengan suaminya yang selingkuh. Punya istri dan punya anak. Sakit hati. Saya sebagai pendeta dan istri saya hanya bisa menasihati. Kakak, betul sangat sulit untuk mengampuni. Tapi kamu sudah dirugikan. Jangan tambahi lagi kerugianmu dengan menyimpan kepahitan itu. Dia selalu bilang,
itu B2 lah, itu B1 lah, itu apa. Tidak bisa. Sampai akhirnya jantungnya bocor. Sampai akhirnya dia meninggal dunia, anak masih kecil-kecil. Dan masih banyak tanggung jawab. Berat saudara. Sakit hati dibawa. Tidak ada waktu untuk mengampuni. Aku tidak bisa mengampuni dia. Aku tidak mau mengampuni dia. Saudara perhatikan, memang mengampuni itu membutuhkan pengorbanan. Amin saudara. Yesus tidak sedang baik-baik saja. Sebentar lagi mereka akan menuju Taman Getsemani untuk bergetar tubuhnya dan mengeluarkan keringat darah. Tidak gampang. Dia harus membatasi keilahiannya dan benar-benar menonjolkan kemanusiaannya. Gentar dan rasa takut menghadapi kematian. Itulah manusia sejati. Itulah Yesus. Tetapi dia bilang, kebahagiaanku adalah membahagiakan orang lain. Amin saudara. Yesus memang dalam tanda petik, aku dirugikan. Aku tidak bersalah, harus dijadikan bersalah. I am a princess of the heaven. Aku adalah pangeran, aku adalah Kristus, akulah Allah, Raja yang ada di surga. Harus datang ke dunia yang fana ini. Tetapi dia katakan, kalau kalian tahu dan kalian melakukannya, kalian adalah orang yang berbahagia. Siapa yang melakukan pertama saudara? Pertama kali? Saya ulangi ya, Yesus bilang, kalau kalian tahu dan kalian melakukannya, kalian akan berbahagia. Tiba-tiba dia melakukannya. Siapa orang yang pertama berbahagia dan sangat berbahagia setelah melakukannya? Yesus Kristus. Tubuhnya gemetar di Taman Getsemani, tetapi jiwanya bersuka cita mengatakan kepada Allah, let your will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi. Makanya keluarlah 7 kata perkataan di kayu salib. Indah sekali. Manis sekali kata-kata di kayu salib itu. Menunjukkan kemampuan yang sudah ada di dalam diri Yesus. Dia benar-benar bahagia melakukan itu. Benar-benar dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, itu yang dia sebutkan ayat 17. Kelihatanlah itu semua mulai di Getsemani. Petrus memutuskan telinganya Malkus. Lalu Yesus menyambungkannya, jangan gitu. Kalau kamu pakai pedang, kamu akan kena pedang. Lalu kemudian dia ditampar, dipukuli tanpa salah. Lalu kemudian Petrus mengkhianati dia. Lalu kemudian dia dibawa ke kayu salib, dikasih mahkota duri, dicambuk 40 kali. Lalu di kayu salib dia siap mengucapkan kalimat ini. Yesus manusia, jangan katakan karena Yesus Allah maka dia mampu. Jangan ngomong begitu. Betul-betul dia manusia sejati yang akan mati. Ada limit dari tubuhnya harus mati di situ. Ketika darah sudah kosong di dalam tubuhnya dan dia harus menghembuskan napas yang terakhir. Saudara perhatikan dia bilang di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Amin saudara. Tidak ada kekuatan yang bisa mengampuni kalau saudara tidak memiliki ini. Makanya Yesus selipkan kata-kata yang ditulis oleh Yohanes pada pasal yang ke-13 tadi, ayat yang pertama tadi. Alasannya mengapa? Karena dia senantiasa mengasihi murid-murid. Coba bacakan ayat yang pertama tadi, ulangi. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Iya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini Iya, kepada terus, Bapa. terus. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Apa saudara? Sama seperti dia. Ulangi kata itu. Senantiasa mengasihi murid-muridnya. Love never fail. Kasih yang tidak pernah gagal. Senantiasa. Mau Petrus mengkhianati, senantiasa. Mau Thomas tidak percaya, senantiasa. Mau Yohanes dan Yakobus begitu kasar sudah diajari lembut, senantiasa. Memang tidak ada kekuatan yang bisa
untuk melakukan pelayanan pengampunan ini kalau saudara tidak memiliki kasih yang konsisten, kasih yang senantiasa. Oh puji Tuhan, rahasia dalam sebuah pernikahan, setiap kali pranikah, dalam konseling pranikah saya selalu katakan, kalau kalian sudah setuju untuk menikah, satu saja ramuan yang paling awet, yang paling bagus apa? Bersedialah mengampuni. Bersedialah mengampuni. Saya belum menikah Pak Pendeta. Anak-anak muda yang sudah punya teman, ada pacar, ada gebetan, ada apa? Ramuan yang terbagus untuk hubungan itu tetap awet. Apa saudara? Kasih yang Saya ajak ngomong istri saya dalam kesibukannya kemarin. Saya tahu dia tidak terlalu memperhatikan, tapi saya harus ngomong karena Tuhan gerakkan di hati saya. Sayang, kita melayani di Sedati ini sejak 2007 Oktober. Sekarang 2024. Berapa tahun saudara? 17 tahun. Siapa jemaat kita yang saya bilang? Mbah. Siapa jemaat kita? Anak-anak muda. Bukan pengusaha, bukan orang-orang yang sudah matang, bukan orang-orang yang sudah dewasa. Bolehkah saya katakan kepadamu, saya bilang, dalam tanda petik, hebat juga kita bisa setia ya. Hebat juga kok kita bisa tetap tekun. Tak pernah sekalipun kami berencana untuk pindah pelayanan dari sini. Lalu saya katakan, saya telisik di hati saya, tidak ada yang lain. Hanya karena mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan kasih sedikit seberkas kasih Tuhan di dalam hati saya untuk mengkhotbahkan ini, untuk menunjukkan sedikit banyak betapa besarnya kasih Tuhan yang konsisten terhadap kita. Bahkan setiap saat kita berdosa, ketika kita mengatakan, Tuhan ampunilah aku, Dia akan berkata, aku adalah Allah yang tetap setia mengampuni kamu. Amin saudara. Jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Jangan pernah mengurungkan diri untuk datang kepada Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan, anak-anak muda. Hidupmu di sana bergelimpangan dengan dosa. Tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan di kamarmu. Apa yang kamu lakukan di luar rumahmu, di luar gereja ini. Tapi hari-hari Sabat seperti ini adalah kesempatan untuk engkau datang apa? Basuhlah Tuhan hidupku. Sucikanlah Tuhan hidupku ini. Karena aku adalah orang yang berdosa. Banyak orang takut datang kepada Tuhan. Kemarin kalau saudara tahu, saya tidak usah sebutkan namanya. Ada dulu jemaat kaum muda, dibawa kaum muda kita ke sini. Seorang laki-laki. Dia melamar di sini angkatan laut, tidak bisa lulus. Akhirnya dia pamit, dia pergi. Lalu saya ikuti terus statusnya. Oh, dia sudah bekerja. Dia sudah bekerja, ya puji Tuhan. Saya kasih tahu, saya arahkan dia, ikuti, datangi gereja, beribadah dengan baik. Siap Pak Pendeta. Tapi cukup lama sudah, karena saya lihat dia sudah bekerja, sudah matang, saya kira dia sudah tergembala dengan baik gitu ya. Tiba-tiba hari Sabtu pagi jam 8, biasanya jam 8, jam 9 saya rilis ya, flyer khotbah saya di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube saya. Lalu di gereja juga saya minta multimedia Bu Elpri untuk posting. Lalu salah satu yang melihat postingan itu adalah anak ini. Lalu dia komen, "Shalom Pak Pendeta, bagaimana kabarnya?" Wah langsung saya, ini walaupun mantan jemaat, bukan mantan, walaupun mantan jemaat, saya punya hati. Karena saya kalau sudah pernah terlibat dengan orang, saya seperti ada ikatannya gitu. Jadi saya buka, ya saya balas, bagaimana kabarmu sekarang? Jawabannya begini, hati saya pedih sekali. Dia bilang apa? Hancur sehancur-hancurnya Pak Pendeta. Wah,
Kaget saya, langsung lari, saya kasih tahu istri saya. Hancur sehancur-hancurnya hidup saya Pak Pendeta. Aduh, loh, kamu kenapa? Saya sudah 1 bulan ini begini. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana dan harus kemana. Waduh, ini artinya apa? Sudah nyari-nyari jembatan kan kalau orang kayak gini? Biasanya. Orang yang sudah bilang, saya hancur-hancurnya 2, tidak tahu lagi harus kemana dan bagaimana. Lah, ini berarti kerjaannya orang seperti ini cari-cari jembatan, cari-cari tali, cari-cari rel. Biasanya loh ya, saya enggak tahu yang enggak biasa. Loh, langsung saya hubung, kamu tinggal di mana sekarang? Dia bilang, saya tinggal di Pulau Batam. Di Pulau Batam, oke. Kamu dari Batu Aji jauh enggak? Saya di Batu Aji Pak Pendeta. Sudah. Langsung saya telepon pendeta di Batu Aji. Begini Pak Pendeta. Iya cepat suruh ke sini aja. Lalu saya bilang, besok hari Minggu kamu ke gereja ibadah ke sana. Semua yang disampaikan oleh pendeta itu kamu dengarkan, saya sudah hubungi. Iya Pak Pendeta, saya akan melakukannya. Hati saya lega. Banyak orang, banyak anak-anak muda, bahkan banyak orang yang bermake up, yang senyumnya masih bagus, tapi di dalam hatinya penuh dengan kepedihan, kepahitan akan hidup ini. Maka kamu perlu Yesus, amin. Kita perlu Tuhan. Engkau perlu dibasuh, engkau perlu dijamah oleh kasih Yesus yang konsisten, yang senantiasa ini. Amin saudara. Karena tidak ada kekuatan, hanya ada 2 kekuatan di dunia ini yang melebihi bom nuklir, yang melebihi kekuatan apapun. 1, kebencian. Itu seperti maut. Bisa membunuh. Jadi sama dengan maut. Sesuatu yang paling tinggi di dunia ini adalah maut namanya. Dan yang terakhir, yang kedua adalah kasih. Kasih itu juga seperti maut. Saudara jangan pilih yang ini. Hancur hidupmu dengan kebencian kepada anakmu. Rusak jiwamu kalau kamu benci kepada mantan pacarmu. Hancur hidupmu kalau dendam sama orang tuamu sendiri. Rusaklah engkau kalau engkau tidak menerima keadaanmu dan engkau benci akan hidupmu. Pakai yang ini. Apa saudara? Kasih yang bisa menerobos apapun. Kasih Tuhan yang bisa memulihkan penyakit batin yang separah apapun. Maka pagi hari ini ambil kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan waktu untuk menolongmu. Tuhan tidak pernah merasa terganggu dan mepet untuk menolong kamu. Tuhan tidak pernah merasa disusahkan karena dia sibuk sekali mengurusi dunia. Lalu kamu meminta tolong. Dia tidak merasa seperti itu. Bahkan dia mau disalib pun, dia masih melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Seorang tuan, seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Itu tidak ada. Kaki guru banyak dibasuh muridnya dalam tanda petik. Seorang tuan banyak dilayani oleh bawahannya. Tapi Yesus, dia membasuhnya. Untuk apa? Nanti pada ayat berikutnya dia sebutkan, untuk menjadi teladan bagi kamu sekalian. Supaya kamu juga saling mengampuni, karena aku sudah mengampuni kamu. Bawa berkat ini ke rumahmu saudara. Bawa kekuatan yang tidak dijual di luar sana, bawa pulang ke rumahmu. Masukkan di dalam pikiranmu, masukkan di dalam hatimu, kamu akan sembuh. Anak-anak muda akan sembuh. Masa depanmu akan gampang kamu raih dengan baik. Sembuhkan dulu dirimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi ya. Mengiring Yesus seumur hidupku. Kita tundukkan kepala, kita ambil waktu, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada Sabat yang luar biasa indah ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami luar biasa.
tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan apapun, dengan tinta. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Waktu-Mu melimpah bagi kami. Hidup-Mu Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sakit parah. Kami adalah orang-orang yang sudah rusak. Tapi kami bersyukur pada sabat ini. Engkau telah memberikan kami satu rahasia kebahagiaan hidup yang luar biasa. Engkau orang yang sudah datang ke dunia yang paling bahagia. Kami mau belajar melayani Engkau. Oh, kami bersyukur Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Haleluya. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mengasihi, amin, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak menyesal mengikut-Mu Tuhan. Kami beruntung mengikut-Mu Yesus. Amin. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ya, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani. Haleluya. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada waktu, tapi karena Engkau mengasihi Yesus Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu untuk datang kepada Tuhan, melayani. Amin, amin. Mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
semua pelayan Tuhan. Hari-hari ini Engkau surut semangatmu, makin kendor semangatmu melayani. Lihatlah Yesus begitu mengasihi engkau, lebih sungguh-sungguh. Adakah di antara saudara yang tidak bisa mengampuni sesama? Minta kasih yang sejati dari Tuhan. Oh, melayani, mengasihimu Tuhan. Melayani. Jemaat coba renungkan. Mengapa hidupku begini-begini saja? Mengapa pekerjaanku begitu sulit? Mengapa masa depanku sepertinya begitu gelap? Jangan-jangan engkau belum bisa mengampuni seseorang. Jangan-jangan engkau memendam kepahitan hati di dalam hatimu. Hari ini ambil waktu, minta kasih dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Saya menyanyi untuk saudara-saudara datang berdoa kepada Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, kehidupan kekal Kau sediakan bagi kami. Ampunilah orang yang bersalah kepada Engkau. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami. Anak-anak yang tidak bisa menerima keadaanmu, anak-anak yang dendam kepada orang tua, anak-anak yang sakit hati oleh karena pertemanan. Ampuni kami Tuhan. Jemaat di lantai 1, engkau orang-orang yang sudah lanjut usia. Engkau sudah dekat dengan Tuhan. Tetapi jangan bawa sakit hati kepada anakmu, sakit hati kepada keluargamu. Dalam nama Yesus Kristus, diputuskan oleh Tuhan pada hari ini. Engkau pantas berbahagia. Raih kebahagiaan itu. Dan terimalah kasih yang sejati dari Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami sebuah rahasia kehidupan. Bagaimana kami bisa diberkati dan berbahagia. Kami mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kami ingin membahagiakan keluarga kami. Kami ingin membahagiakan orang lain. Kami ingin membuat hatimu penuh sukacita melihat kami lewat hidup kami, lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Marilah kita memberikan persembahan kita yang kedua. Sekali lagi mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami siang hari ini. Firman-Mu yang berkuasa, kami percaya, kami yakini Tuhan. Itulah yang mengubahkan hati kami. Itulah yang memulihkan hidup kami. Kami izinkan Tuhan berkuasa dan bekerjalah di dalam seluruh hidup kami. Dalam keseharian kami ya Tuhan, kiranya nyatalah kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami datang lagi kepadamu Tuhan, membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini Tuhan, dan menguduskannya
menjadi persembahan yang menyenangkan, yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang bisa memberi hari ini maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian, bersyukurlah. Pengumuman dari Ibu Gembala, dipersilakan. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi, kemudian ibadah doa sore juga jam 6 sore di tempat ini ya, karena hari Selasa sudah tanggal 2 saudara, ini tanggal 30 ya. Dan pada hari Sabtu kita ada ibadah PA kembali. Kita akan masuk dengan materi yang baru tentang tabernakel ya. Jadi kemarin kita sudah mulai, kita akan lanjutkan lagi untuk minggu depannya ini. Kemudian pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi ada perjamuan suci dan dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada kita. Dan satu kabar gembira lagi, puji Tuhan, bantuan dari pemerintah untuk dana renovasi kita sudah mencair ya, sudah datar. Sedikit ya, puji Tuhan, dan ini kita masih atur bagaimana untuk pelaksanaannya, akan dirapatkan kembali dengan tim utility ya. Doakan supaya kita dapat tukang yang bagus yang bertanggung jawab lebihnya ya, karena susah sekali cari tukang di tempat ini. Ada banyak tapi tidak bertanggung jawab. Jadi kita masih bingung mau cari siapa, mau order siapa. Jadi kita doakan supaya kita mendapat tukang yang baik dan bisa menyelesaikan renovasinya dengan baik. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan di grup kita, dan juga jadwal para pelayan Tuhan akan ada di grup Insight. Terima kasih, kita akan doa syafaat. Silakan. Bapak Ibu, kita satukan hati kembali, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kembali kami naikkan doa permohonan kami ke hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Bapak. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami yang sederhana ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk
firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau tolong berikan firman-Mu bagi kami, bagaimana agar hidup kami diberkati. Terima kasih ya Bapa, tolong kami ya Bapa agar kami boleh melayani dengan kerendahan hati, agar kami boleh mengasihi sesama kami dengan landasan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bapak Gembala yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi kami pada hari ini. Berkati keluarga Bapak Ibu Gembala ya Bapak, berkati mereka dalam segala kerinduannya, dalam segala pelayanannya ya Bapak, bahkan kesehatannya ya Bapak. Kedua putrinya Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian untuk melayani pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk karunia-karunia yang telah kami terima sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Bapak. Biarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak, anak-anak-Mu ini boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak untuk semua jemaat yang telah hadir pada hari ini, baik itu oma-oma yang di lantai 1 maupun kami semua yang ada di lantai 2 ya Bapak. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin hari ini belum bisa hadir ya Bapak, dalam segala kendala yang mereka alami ya Bapak, baik itu sakit ya Bapak maupun kendala-kendala lain ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapak. Kami rindu untuk ibadah-ibadah ke depan ya Bapak. Kami boleh bersama-sama berkumpul memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapak dalam segala aspek kehidupan mereka, baik itu anak-anak yang bersekolah ya Bapak, orang tua yang mencari nafkah untuk keluarga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau tolong kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau tolong rumah tangga yang memiliki pergumulan khusus ya Bapak. Hadirlah Engkau ya Bapak di tengah-tengah keluarga kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk panti di tempat ini. Terima kasih ya Bapak untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Engkau berkati Oma Silvi dalam masa tuanya juga ya Bapak. Engkau tambahkan sukacita, kesehatan kepadanya ya Bapak. Engkau berkati, Engkau pelihara senantiasa perjalanan panti ini ya Bapak. Engkau berkati semua penghuninya ya Bapak. Bahkan lingkungan kami ini ya Bapak. Orang-orang yang boleh melihat ada kasih Tuhan lewat panti ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati orang-orang yang telah Engkau kirimkan untuk menjadi saluran berkat bagi panti ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk program kami seminggu ke depan ya Bapak, bahkan untuk program gereja tahunan ya Bapak, untuk program kerja tahun 2024 ini ya Bapak. Masih banyak yang akan kami lakukan ya Bapak. Tolong kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak bahkan untuk tahun penuaian jiwa bagi Tuhan, 20 jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Bapa supaya kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, mengarahkan kami semua kemana kami harus melangkah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk sinode kami, sinode GPT, mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah ya Bapa. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja di sinode kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Engkau tolong ya Bapa. Berdoa juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu di daerah, di pedalaman, di desa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Bahkan dengan segala pergumulan mereka, dengan segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi, senantiasa Engkau memelihara mereka ya Bapa, supaya mereka tidak akan menyerah ya Bapa dalam pelayanan mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami dalam segala hal yang sedang dipersiapkan ya Bapa, dalam transisi pemerintahan ke pemerintahan yang terpilih yang terbaru ya Bapa. Bahkan untuk progres persiapan perkembangan pembangunan ibu kota negara yang baru ya Bapa. Engkau tolong semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Oma Diran ya Bapa, yang Engkau tambahkan usianya, senantiasa sukacitamu melimpah atas Oma Diran ya Bapa. Bahkan untuk oma-oma yang lain juga ya Bapa. Terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas setiap permohonan kami ya Bapa, dan kehendak mulai yang jadi. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Engkaulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka Allah Tritunggal, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertainya, dilindunginya, dijaga, dipeliharanya engkau. Mulai hari ini lagi, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah, bawalah berkat ini bersama engkau. Bawalah berkat ini dalam rumah tanggamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.